Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair, luar biasa. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan kepada kita keselamatan dan masih diberikan bekal iman takwa sehingga sampai detik ini kita masih terselamatkan. Anak-anakku sekalian, hari ini berjumpa dengan Bunda Iis dalam pendidikan agama Islam kembali. Tapi sebelum Bunda memulai pelajaran ini, seperti biasa nak, karena setiap apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim yang sejati adalah silahul mu'min ad-du'a. Adanya orang yang beriman adalah berdoa, dimana ketika kita menginginkan sesuatu dengan doa, maka Allah akan menyegerakan apa yang kita inginkan. Semoga dalam pelajaran ini nanti Allah memberikan kebersihan zahir batin kita, sehingga apa yang kita usahakan hari ini menjadi berkah dalam kehidupan kita dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh ya, hari ini mana suaramu? Bismillah. Oke, mana semangatmu? Allahu Akbar, luar biasa. Hari ini kita akan belajar beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna yang kemarin. Kan judul utama kita bab 2 adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hari ini masuk pada kategori beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Apa saja Bun yang akan kita pelajari? Asmaul Husna berarti, iya betul, nama-nama Allah yang baik berjumlah 99. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير. Itu dan seterusnya. Kita kangen apel ya. Kita apel bersama setiap pagi. Suara-suara itu yang selalu kita haturkan kepada Allah agar membuka pintu langit, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Hari ini Bunda akan mengajarkan tentang apa saja yang Asmaul Husna, yang mana yang akan kita pelajari. Kita lihat di sini. Yang kita pelajari pertama adalah Al-Basir, berasal dari kata basara yang berarti yang maha melihat. Allah melihat yang dohir dan yang batin. Yang dohir sesuatu yang terlihat. Kita melakukan hal yang tidak bagus, kita melakukan sesuatu yang begini dan begitu, Allah melihatnya. Baik yang kecil maupun yang besar, sekecil biji zarah pun, jika itu kita yang membuatnya, kita yang menanam, maka Allah akan melihat dan mengembalikan pahalanya jika itu kebagusan. Tapi jika itu keburukan, Allah pun akan mengembalikan dosanya sebesar apa yang kau lakukan. Nah, batin dalam hati kita. Makanya doa itu nggak perlu yang kita keras-keras kayak orang-orang la ilaha illallah. Tidak. Batin kita sudah terbaca oleh Allah. Maka khusyuklah dalam berdoa. Sesuai dengan apa yang difirmankan Allah ini ya. Surat Al-Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astuni Gusti Allah iku huwa, yaiku Allah iku samiun, maha iya, maha mendengar. Al-Basir utawi Allah iku maha melihat. Sami'an basira, maha mendengar lagi maha melihat, yang dohir dan yang batin. Maka dari itu jangan pernah kita berbohong.
Sebab Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah mendengar apa yang kita rencanakan. Keburukan yang akan kau perbuat sebelum kau melakukan, Allah masih memberikan sebuah toleransi kalau itu kejahatan. Dosanya tidak ditulis dulu. Tapi kebaikan ketika kita sudah niat, besok saya mau puasa sunnah, itu sudah dicatat sama Allah. Betapa baiknya Allah kepada manusia. Maka dari itu kita wajib mensyukurinya. Apa hal-hal yang harus kita lakukan, Bun? Sesuai dengan Asmaul Husna Al-Basir, menyadari bahwa Allah tahu dan melihat gerak-gerik nafas, baik pun apapun itu yang kita lakukan, Allah melihat. Maka dari itu gunakan seluruh indera kita untuk melihat sesuatu yang baik. Mata kita gunakan melihat yang baik, telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang benar, dan segala hal yang ada di tubuh kita, kita gunakan pada kebaikan. Melihat alam semesta dengan memuji kebesaran Allah. Bagaimana caranya, Bun? Subhanallah, Maha Suci Allah. Segala kekuasaannya di langit dan di bumi luar biasa. Menghindari melihat hal yang tidak baik. Jika itu tidak pantas untuk dilihat, maka janganlah dilihat. Sebab akan mendatangkan dosa dan mudarat untuk kita semuanya. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk mengimani Al-Basir, Allah Maha Melihat. Berikutnya, Asmaul Husna kedua adalah Al-Adil, berarti Allah Maha Adil. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan, ya. Sekecil biji zarah pun Allah melihat. Allah Maha Adil. Maka janganlah sekali-kali kalian menilai orang lain dengan apa yang kalian lihat saja. Allah saja melihat dohir dan batin dulu sebelum manusia ini ditulis dan dimasukkan ke dalam nerakanya. Allah melihat dohir dan batin dulu dan memberikan keadilan seadil-adilnya. Berhati-hatilah anak-anakku sekalian, janganlah sekali-kali menilai orang lain dalam satu sisi saja. Sebab Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Asmaul Husna ketiga adalah Al-Azim. Di situ tulisnya Al-Azim, itu bahasanya orang-orang Jakarta. Dalam bahasa Arabnya Al-Azim pakai dha. Berasal dari kata Al-Azama, berarti agung atau besar. Kekuasaan Allah Maha besar, dahsyat, hebat di langit dan di bumi. Sehingga semua makhluk membutuhkan bantuan Allah seperti firman Allah dalam Waqiah, fasabbih bihamdi bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar lagi maha agung. Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu itu tanpa ada manfaatnya. Sebab Allah maha memberikan manfaat kepada setiap hambanya. Demikian yang bisa Bunda sampaikan anak-anakku sekalian. Di pertemuan berikutnya Bunda ingin memberikan latihan soal. Untuk apa, Bunda? Selama Bunda menerangkan tentang iman kepada Allah dan iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, apakah kalian masih ingat itu tujuannya, Bunda? Jadi, demikian untuk hari ini cukup. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tepuk semangat. Siapa yang paling tinggi? Kalau kita sama-sama melihat kan selalu Bunda bilang siapa yang loncat yang paling tinggi. Subhanallah anak-anakku sekalian, semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi. Jaga diri kalian, istiqomah dalam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.